So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. 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 Halo Car Audio Lovers, kembali lagi bareng saya Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Kembali lagi ke edisi review produk ya. Kali ini kita akan bicara tentang produk Mosconi. Mosconi ini adalah brand dari Italia. Menurut saya salah satu brand yang bagus ya. Bagus produk-produknya maksudnya. Karena produk-produk Mosconi ini punya satu karakteristik sendiri yang cukup. Buat saya cukup suka ya dengan kualitas barangnya sama kualitas suaranya ya. Mosconi ini lebih banyak main di komponen aktif ya. Seperti prosesor sama power amplifier. Saya pertama kali install amplifier Mosconi, saya langsung suka karakter suaranya. Karena dia punya satu karakteristik sendiri yang agak dekat ya sama home audio ya. Karena ambience-nya yang luas, sama powernya juga yang agak khas ya, seperti home audio gitu. Agak, saya istilahkan ada gema-gemanya gitu loh. Jadi saya juga sulit gambarin ya. Jadi agak lain dengan power yang lain ya. Cenderung bisa warm sama tebal ya. Jadi itu yang bikin saya suka sama powernya Mosconi. Nah, selain amplifiernya, saya juga pernah tune DSP-nya Mosconi, dan menurut saya resolusi suaranya si DSP Mosconi ini sangat bagus ya, dan bersih suaranya, clear ya, dan open gitu. Jadi seperti kita melihat TV yang resolusi rendah sama resolusi yang tinggi, mata kita kan nyaman ya. Sama halnya di audio. Di audio kalau kita dengar barang yang resolusinya tinggi sama resolusinya rendah, pasti kita bisa segera langsung bedain. Wah, ini suaranya mewah, suaranya bagus. Kuping kita nyaman dengernya gitu. Ini di luar kita masalah tuningnya segala macam ya, tapi kita cerita karakter dasar dari sebuah perangkat dulu gitu. Nah, kalau perangkatnya memang modalnya sudah bagus, setelah dicun dia pasti akan jauh lebih bagus sih hasilnya gitu. Nah, buat Anda yang lagi mau bangun sistem two-way, buat Anda yang lagi pengen bangun sistem two-way, kita punya kabar gembira nih. Ini saya punya DSP Mosconi 426 ya. Ini DSP murni ya. Ini DSP murni. Channelnya 6 channel. Punya input 4 ya. 4 input. Keluarannya 6 output. Ya. Inputnya. Ini sebenarnya prosesornya cukup konvensional ya. Konvensional dalam arti kata dia belum dibekalin dengan Bluetooth. Controllernya juga belinya terpisah ya. Tapi yang saya highlight di produk Mosconi ini adalah resolusi suaranya, kualitas suaranya. Jadi buat Anda yang memang lagi pengen bangun sistem two-way, inilah saatnya Anda bisa mendapatkan sebuah perangkat yang sangat-sangat bagus resolusinya dengan harga promo gitu. Jadi jarang-jarang nih Mosconi ini sampai promo seperti ini. Ini mumpung kebetulan jika Anda memang pas mau bangun two-way atau three-way yang pakai pasif, itu bisa menggunakan prosesor ini. Prosesor ini belum built-in dengan power ya, jadi masih pure DSP ya. Tapi DSP ini resolusinya bagus sekali, sehingga suaranya pasti akan bening banget ya. Balik lagi tergantung speaker yang Anda pakai, tapi secara perangkat pengolah sinyalnya, ini sudah bagus dulu gitu.
ya. Mungkin Anda bisa check out ke Instagram kita atau ke toko online kita untuk harga promo dari produk ini gitu. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Sekalian kita ngebahas produk-produk Mosconi ini. Saya cuma ambil beberapa tipe. Nanti akan kita show secara close up bentuk produknya seperti apa, interface-nya, input-outputnya seperti apa, dan matching-matchingin perangkat ini cocoknya seperti apa. Stay tune terus ya guys. Buat Anda yang belum subscribe, tolong subscribe. Kita kasih beauty shoot dulu, produk-produknya seperti apa. Nah, ini teman-teman kita mulai bedah produknya satu persatu ya. Saya mulai dari produk yang promo ini ya. Ini Mosconi DSP 426. 426 yang biasa ya. 426-nya ada dua macam, ada yang ekspedif sama ada yang biasa. Nah, ini kebetulan yang promo ini adalah yang biasa gitu. Biasa artinya dia tidak ada optical input ya. Dia ada optical input. Oke, kita mulai dari bagian input section. Ini namanya input section. Oke, ini socket power ya, socket power. Sederhana sekali. Kabelnya diinstal di sini, terus tinggal di-plug aja ke sini. Di sini ada auto sense ya. Auto sense jika menggunakan high input dia akan aktif auto sense-nya, atau bisa dikoneksikan juga melalui remote ya. Oke. Nah, input section-nya dia memiliki 4 input ya, 4 input. Bisa berupa RCA, bisa berupa high input. Tinggal switching-nya dari sini ya, mau low level atau high level input. Nah, ini menariknya masing-masing input ini bisa diatur sensitivity levelnya. Jadi input gain-nya bisa kita set ya, gitu. Oke, sekarang kita lihat. Oh ya, ini bentuknya kecil sekali ya, nggak nyampe sejengkal. Ini kecil sekali ukurannya, jadi enak diumpetin di mana aja. Oke, nah ini di output section ini yang pasti adalah pre-out RCA ya, channel 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Very simple ya, sangat simple. Ini adalah DSP konvensional tanpa built-in dengan amplifier. Jadi ini pure DSP gitu. Jadi ini konektor buat ke PC ya, PC untuk tuning ya. DSP-nya kecil sekali, tapi percaya saya ini resolusinya bagus sekali, prosesornya. Jadi buat Anda yang pengen suara bening dengan kualitas audio sistem yang berkelas, Anda wajib menggunakan DSP ini. Ya, mumpung lagi promo, ini kesempatan yang baik. Teman-teman, silakan Anda langsung japri ke Niki Motor untuk dapatkan info lebih lanjut tentang produk ini. Oke. Berikutnya saya bahas tentang controller. Jadi controller ini versi RCD mininya ya. RCD mininya simple, finishingnya mewah ya. Hanya satu tombol. Ya kan, semua indikator melalui angka-angka ini nyalanya gitu. Jadi baik dari level prosesor, subwoofer level, atau settingan memorinya gitu. Ya, semua dari indikatornya dari LED yang nyala di sini gitu. Sangat simple, kecil ya, bisa diumpetin di mana aja atau di custom gitu. Penampilannya juga sangat mewah gitu. Nah, controller ini kompatibel ya dengan DSP 426 ini ya, bisa dipakai gitu. Oke. Nah, ini ada yang lucu. Ini produk namanya DAC Bluetooth Receiver ya. Dan ini alat sudah support high res ya. DAC dikasih listrik, Bluetooth-nya aktif, device Bluetooth kita bisa dikoneksikan ke sini, dan ini mempunyai dua macam output.
Output pertama adalah analog RCA, ya. Output kedua ini ada optical output, ya. Jadi jika Anda memakai DSP yang ada optical inputnya, ya, Anda kalau mau menikmatin suara yang kualitasnya high res, Anda bisa menggunakan ini. Namanya AMAS 96K. Artinya alat ini DAC yang mensupport sample rate-nya 24 bit 96 kHz. Jadi sudah high res ya, sudah high resolution. Jadi Anda tidak perlu invest mahal-mahal untuk head unit yang high res. Anda cukup menggunakan ini dikoneksikan langsung ke prosesor. Bisa melalui optik, bisa melalui RCA. Jika Anda memakai prosesor yang built-in dengan input optical, Anda bisa langsung menggunakan optical out dari sini untuk dikoneksikan ke prosesor. Keren banget ya. Alatnya kecil sekali, listriknya pasti stabil karena ini diinstal listriknya. Ada remote out, remote in, battery sama ground. Ya. Oke. Menarik, ini alatnya menarik sekali. DAC dari Mosconi, AMAS 96K. Oke. Berikutnya ini ada DSP dari Mosconi Pico. Pico 8/12. Artinya apa? Pico ini memiliki internal amplifier 8 channel dengan extended pre-out 4 channel. Jadi total DSP-nya ini adalah 12 channel ya, guys. Bentuknya kecil sekali. Tuh. Kecil banget. Ya, kecil banget tapi sudah memiliki kekuatan 12 channel DSP. Ini ketemu head-to-headnya dengan Alpine PXE 0850X nih kayaknya nih. Barang berkualitas juga, resolusi tinggi ya. Kita bedah satu persatu. Kita mulai dari power supply. Ini external cut ya. Biasanya barangnya Mosconi itu selalu disediakan external cut ya. Misalnya digital in segala macam ya, optional lah, optionalnya. Optical in. Nah, ini yang penting sekali. Ini artinya Pico ini bisa kita kombinasikan dengan si AMAS 96K. Ini bisa dipakai bareng nih. Optical outputnya dimasukin ke inputnya ini. Bisa jalan. Jadi kita tinggal Bluetooth streaming aja dari si AMAS. Sudah high res, sudah support untuk high res ya. Oke, ini adalah selektor untuk source-nya, source digitalnya, mau optical atau mau yang dari external card ya. Nah, ini adalah analog input berupa soket. Soket nanti terhubung ke kepala RCA ya. Oke, di sini juga kita bisa pilih inputnya mau high level atau low level ya. Jadi sangat fleksibel. Oke, sekarang kita lihat sektor outputnya. Speaker out channel 1 sampai 4, channel 5 sampai 8. Ini yang dari internal DSP. Internal DSP. Nah, ini pre-out RCA, pre-out RCA 9 sampai 12. Oke. Jadi dari sini nanti umpan ke external amplifier gitu. Oke, di sini juga disediakan optical out ya. Ini gunanya adalah untuk diumpan ke amplifier yang inputnya pakai optical gitu. Jadi di sini nggak melewati DAC lagi gitu. DAC-nya nanti ada di amplifier yang built-in optical input gitu. Oke. Nah, ini slot buat RCD controllernya ya, controller. Oke. Nah, ini USB untuk dikoneksikan ke PC atau laptop. Kecil, mungil. Ini kayaknya keren banget. Keren banget. Resolusi suaranya pasti juga bagus ya. Karena ini sudah support untuk high res. Nah, setelah membahas dua macam prosesor ini, DSP dari Mosconi, yang satu DSP Pure, yang satu DSP M campur dengan DSP Pure ya. Setelah itu kita bahas amplifier. Di sini saya punya Gladden D2 100.4. Mosconi D2 100.4. Ini adalah amplifier ya guys, amplifier, tapi kecil banget fisiknya, kecil banget. Sirkuitnya adalah kelas D. Buat Anda yang pengen OEM look, nggak pengen makan tempat, tapi pengen power yang bagus, kayaknya ini solusi banget ya, karena ini fisiknya nggak besar, tapi wattnya sudah 100 watt ya per channelnya ya, 100 kali 4. Amplifier Mosconi D2 100.4. Kita lihat di bagian inputnya, ini ada 4 RCA,
ya, 2 pair. Amplifier ini 4 channel ya. Sensitivity satu gain untuk 2 channel. Oke. Inputnya bisa kita pilih mau high level, mau low level juga bisa gitu. Nah, ini sederhana karena mengejar konsep kecilnya ini. Untuk outputnya dia menggunakan soket. Jadi agak praktis ya. Instalasi juga lebih simple ya. Oke. Ini remote in sama power supply di sini gitu. Ini power kecil sekali ya. Kelas D ya. Mosconi D2 100.4. Nah, teman-teman, ini adalah Mosconi AS 100.4. Ini seri klasik banget ya. Saya pertama kali kenalan dengan Mosconi yaitu gara-gara power ini. Ambience-nya bagus, nuansanya seperti home audio, high-nya bagus, vokalnya terang. Saya suka banget sama karakter amplifier ini ya. Ini kelas AB, build quality-nya bagus sekali, rapi, nggak kelihatan ada terminal-terminal kabel ya. Karena di sini dia tertutup ya posisinya ya. Kalau mau mengkoneksikan kabel, ini harus dibuka-bukain dulu semua. Oke. Jadi perlindungannya, proteksinya terhadap ini juga bagus banget. Ini terminalnya di dalam, power supply, kabel speaker. Oke. Di sini adalah gain-gainnya, penyetelannya ya. Dari crossover, gain, variabel crossovernya ada di sini semua. Jadi tertutup rapi. Kecenderungannya untuk berubah atau diutak-atik orang itu kecil ya, karena tertutup dengan rapi. Jadi ini amplifier Mosconi favorit saya nih salah satunya ya. Setelah ini kita akhirnya rekomendasi lagi untuk yang seri di atasnya, Zero Series, itu lebih oke lagi. Kita nggak review di sini. Ini basisnya adalah ini, tapi Zero Series punya tenaga yang lebih kuat lagi dan kualitas suara yang lebih bagus lagi. Mosconi Zero. Oke. Ini amplifiernya per channelnya 100 watt kelas AB. Channelnya juga bisa di bridge ya. Saat di bridge dia naiknya sekitar 200 something lah ya. 200 watt ya. Jadi seri AS ini ada beberapa tipe. Ini adalah salah satu contohnya. Ada 2 channel, ada 4 channel ya. 4 channelnya pun ada yang 200.4 sama 200.2 ya, atau 100.2 ya. Ada fan pendinginnya sudah built-in. Ya, sudah built-in. Oke. Inilah Mosconi yang seri AB. Nah, itu dia Caraudio Lovers, sekilas tentang produk-produk Mosconi yang kita review hari ini. Menurut saya memang produk berkualitas itu ya harga pasti agak di atas ya, tapi jika Anda memang menuntut quality ya, nggak ada salahnya Anda coba mengeksplor ya, tetap dengan faktor yang tepat guna ya. Dan jangan lupa Anda menginstal audio ibaratnya Anda makan ke restoran. Anda harus cocok dulu dengan chefnya. Jika Anda sudah cocok dengan chefnya, silakan Anda bebas untuk mengeksplor produk-produk apa yang Anda sukai dan Anda yakin hasilnya pasti akan maksimal gitu ya. Jadi Anda harus cari tahu dulu kemampuan installer Anda. Anda harus pastikan produk yang dipasang di mobil Anda akan berfungsi dengan optimal. Dapatkan optimal tuning dari perangkat-perangkat yang Anda pilih gitu ya. Nah, di akhir video ini kita akan kasih rekomendasi sistem. Jika Anda pengen menggunakan produk-produk Mosconi, bagaimana sih rekomendasi sistemnya? Kita akan kasih di akhir video ini ya. Stay tune guys. Buat Anda yang belum subscribe, bantu dukung channel kami. Subscribe di channel kami gratis ya. Nantikan video-video kita berikutnya. See you. Dah.
slow down. I wanna live right now. I'm not worried, thinking about tomorrow.